yaitu konseling kelompok. Ya. Saya yakin kalian sudah memahami apa itu tentang konseling kelompok. Adakah di antara kalian mengetahui apa itu konseling kelompok? Tidakkah pernah kalian melaksanakan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Baru kali ini ya kalian melaksanakan. Alhamdulillah, berarti kali ini kalian memang benar-benar bermasalah dalam diri kalian ya, sampai saya undang kalian, saya panggil, kemudian kita duduk bersama untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi. Untuk konseling kelompok di sini yaitu bertujuan dari beberapa siswa ini dengan tujuan atau dengan masalah yang sama yang sudah kalian perbuat pada waktu itu, akhirnya saya kumpulkan, kemudian kita menyelesaikan permasalahan yang sudah kalian lakukan. Baiklah anak-anakku, sebelumnya saya menginginkan tahu kabar kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, kalau memang kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya anak-anak, untuk memperlancar kegiatan konseling kelompok kali ini, marilah kita sebelum melaksanakan proses konseling kelompok kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin dimulai dengan apa? Silakan dimulai atau dipimpin. Sebelum mulai kegiatan kita berdoa mulai. Saya tahu kalian di sini sudah kenal ya, walaupun kalian sebenarnya beda kelas. Saya menginginkan kita sama-sama saling memperkenalkan diri. Ya, saya selaku konselor, kalian adalah konseli, atau saya guru BK, kalian adalah peserta didik saya. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalian. Ya. Dan bersamaan dengan warna kesukaan kalian. Oke. Saya mulai dulu, perkenalkan nama saya Mulia, biasa dipanggil dengan kulit. Saya suka dengan warna putih. Silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Pumasari, warna kesukaan hitam. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Janda, warna kesukaan biru. Perkenalkan, nama saya Alia Lesa, warna kesukaan hitam. Perkenalkan, nama saya Indonesia, warna kesukaan saya. Oke, kalian sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Baiklah, yaitu sudah saya paparkan di awal tadi ya. Tujuan kalian saya undang kali ini yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kalian permasalahkan pada waktu itu, supaya kalian bisa menjadi yang lebih baik. Oke, untuk itu sebelum kita melanjutkan proses konseling ya, karena di dalam konseling ini ada yang namanya asas-asas. Asas-asas di sini yaitu kesukarelaan ya, dan juga kerahasiaan. Kesukarelaan ya, kesukarelaan di sini adalah ketidakterpaksaan kalian untuk datang ke ruangan ini ya, dengan tidak terpaksa. Memang kalian suka atau dengan rela melakukan kegiatan konseling kelompok di sini. Saya tanya, apakah kalian dengan terpaksa kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok di sini? Ya. Oke, kalau memang tidak, baiklah. Kemudian yang berikutnya yaitu asas kerahasiaan. Karena di sini adalah proses konseling yang mana permasalahan ini hanya ada beberapa kalian ini yang tahu. Takutnya apa? Nanti kalian mengungkap permasalahan yang mana masalah itu tidak diketahui oleh beberapa siswa ini. Maka saya berharap kalian menjaga kerahasiaan permasalahan teman-teman kalian di antara teman-teman ini. Jadi permasalahan teman-teman di antara teman-teman kalian ini tidak sampai keluar di teman-teman yang lainnya. Kalian sanggup seperti itu? Sanggup. Kalau memang kalian sanggup untuk
merahasiakan permasalahan-permasalahan teman-teman kalian, saya menginginkan kita berikrar atau berjanji. Yuk, kalian bisa berdiri sambil memegangkan tangan kalian. Yuk, ikrar ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, menjaga dan memelihara serta merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari teman saya atau dari siapapun juga dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Itu ya ikrar kalian sudah mengikrarkan diri kalian supaya kerahasiaan ini tetap terjaga dari teman-teman kalian yang lainnya. Oke ya, saya menginginkan kalian mempunyai perasaan bagaimana perasaan kalian hari ini. Apakah kalian mempunyai perasaan sedih, senang, susah untuk hari ini? Bagaimana dengan Ezi? Senang. Aurel, bagaimana dengan perasaan kamu? Agak sedikit Kenapa? Sedih. Kenapa sedihnya? Sedih karena apa? Ditinggal pacar? Enggak. Sedihnya karena apa? Gak dikasih jamu sama ibunya? Enggak, dikasih. Silakan diungkapkan. Ya karena teman sih. Karena teman. Ada apa dengan teman? Bisa diceritakan? Karena tadi teman-temannya sudah berjanji ya kan, kalau ada temannya yang mengungkapkan masalah itu tidak akan keluar dari teman-teman yang sekitar ini. Silakan kamu mengungkapkan. Jika saya menjawab pertanyaan guru atau menjawab mungkin tugas-tugas dari guru, saya menjawab, tapi teman saya kenapa kayak gak suka. Jadi tidak menyukai dengan apa pendapat yang kamu utarakan. Seperti itu. Mungkin Nova juga, bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang. Tidak ada permasalahan yang kamu rasakan saat ini? Ya. Untuk Awe? Yuan? Senang. Oke. Baik. Kita menyepakati ya, untuk hari ini kita mengangkat topik karena memang kemarin kalian sudah melakukan suatu kesalahan ya, tentang bagaimana kalian ketidakpercayaan diri kalian dalam hal menjawab pertanyaan pada saat ulangan ya kan. Akhirnya kalian dengan begitu menghalalkan cara ya untuk bisa mencari jawaban terhadap itu. Kemudian saya menginginkan kalian mengutarakan kesulitan apa yang kamu hadapi saat ini. Karena dari malas-malasan. Apakah itu yang menyebabkan karena kamu malas sudah pegang HP, akhirnya malas dalam belajar? Untuk orang Malas belajar karena teman. kenapa dengan teman? Seperti tadi. Teman tidak menghargai pendapat kamu. Mungkin untuk Noval. Kenapa dengan teman? Mau belajar mesti belajar main. Oh, itu yang menyebabkan. Jadi kamu Mainnya malas. tidak punya konsekuensi diri ya, tidak punya penolakan
belajar. Oke, Tok Iwa. Saya kalau belajar belajarnya kalau semangat. Nah itu ya, akhirnya kamu juga malas belajar. Untuk Sasa. Malas belajar karena di rumah itu sering Raminya karena raminya jadi tidak konsentrasi ya dalam belajar. Oke, kemudian ini ya, saya menginginkan kalian menuliskan permasalahan. Kita masuk pada pendekatan teknik yang saya buat, yaitu tentang pendekatan realita ya, dengan teknik WGEP yang mana itu mengungkap yang namanya what, kemudian do, kemudian evolution, dan yang terakhir itu dari ya. Saya menginginkan kalian menuliskan tentang apa yang saya ungkapkan nanti, yang saya pertanyakan tentang yang terjadi pada diri kalian masing-masing. Oke ya. Yang pertama yaitu one. Ya. One di sini yaitu apa keinginan kalian. Terkait dengan permasalahan yang kalian hadapi. Silakan kalian menuliskan permasalahan kalian sebanyak-banyaknya, atau terkait dengan permasalahan kalian yang kemarin adanya ketidakpercayaan diri kalian ya, sampai kalian menginginkan hal seperti itu. Silakan. Sudah ya? Oke, nah yang berikutnya yaitu tentang apa yang sudah kamu lakukan tentang keinginan kamu supaya keinginan itu bisa terwujud. Apa yang sudah kalian lakukan ya untuk bisa mewujudkan, intinya itu untuk mewujudkan tentang apa yang kalian inginkan. Oke, dari sini ya kita mulai berpendapat dulu ya. Oke, sudah kan? Oke, dulu kakak ini yang akan membantu supaya bisa mengatasi permasalahan yang kalian hadapi. Oke, sudah. Oke. Dari Sasa, silakan kamu ungkapkan keinginan apa yang ingin kamu wujudkan atau yang ingin kamu tentang masalah itu. keinginan saya mendapatkan tidak punya keadaan. Itu. Kemudian
usaha apa yang sudah kamu lakukan supaya bisa mewujudkan keinginan kamu? Belajar dengan giat dan lebih fokus ke materi-materi. Untuk Iwan? Saya mau masuk di SMA negeri di Jember Kota. Jadi saya takut nilai saya jelek terus gak bisa daftar gitu. Tapi saya lain waktu mau nyoba gak yang lain buat saya sendiri. Oke, sudah. Tujuannya, usahanya apa yang kamu sudah lakukan? Sama kayak saya masih belajar. Tapi saya kadang malas betul. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, supaya apa? Keinginan yang kamu impikan itu bisa terwujud. Untuk Noval, keinginan-keinginannya apa yang kamu impikan? Masuk iya kesempatan. Amin, semoga terwujud. Nah, impian kamu bagus. Ya, keinginan kamu sangat benar. Ya. Usaha apa? Langkah apa yang sudah kamu lakukan supaya keinginan kamu itu bisa terwujud? Belajar memahami materi-materi fisik juga. Sudahkah kamu lakukan? Sudah. Oke, untuk Aurel, apa keinginan-keinginan kamu? Saya ingin mendapat nilai yang bagus karena saya takut orang tua saya marah ketika melihat nilai ujian saya atau nilai tugas saya. Usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk mewujudkan impian-impian kamu itu? Belajar dengan giat, memahami penjelasan dari guru, materi-materi dari guru. Sudah kamu lakukan? Alhamdulillah sudah, tapi males. Nah, itu ya harus kamu ubah, ya harus kamu hindari. Untuk ini bagaimana? Keinginan saya Terus usaha-usahanya? belajar dan Dan juga untuk apa? Main HP. Ya, itu ya kurangi HP-nya. Oke, mengingat kalian ini sudah kelas 9, ya kan? Sudah kelas 9, sudah waktunya kalian benar-benar berjuang dengan ekstra supaya apa yang kalian impikan, yang kalian inginkan itu bisa terwujud. Untuk berikutnya yaitu saya menginginkan suatu evolution. Ya, evolution di sini adalah apakah dari yang kalian lakukan, ya usaha yang kalian lakukan tersebut, apakah sudah mendapatkan sebuah hasil? Belum. Kenapa tuh belum ada hasilnya? saya menggunakan Gitu. Tuh, Iwan masih kurang. Berarti harus ditambah lagi ya giatnya dalam belajar. Kenapa? Apa sudah terwujud? Belum. Nah, kenapa belum? Tidak ada usaha yang dilakukan lagi. Ya, orang karena sering malas-malasan belajar dan lebih mementingkan. nah, itu yang apa ya? Kegiatan harus kamu prioritaskan ke yang mana? Pegang HP atau belajar? Itu yang harus kamu bedakan. Untuk ini malas-malasan. Ya, itu cara apa ya, mengevaluasi diri kalian. Kalian sudah bisa memahami, bisa mengevaluasi bagaimana hasil yang sudah kalian lakukan, ya itu sudah membuahkan sebuah hasil apa belum. Ternyata masih belum. Silakan itu harus kalian lebih di apa namanya, lebih diusahakan lagi
supaya keinginan-keinginan kalian bisa. Oke, untuk berikutnya yaitu rencana apa yang ingin kalian lakukan ya supaya di nomor 1 yang kalian tuliskan tadi itu ya, keinginan-keinginan itu bisa kamu wujudkan. Rencananya apa? Sasa? Rencananya tidak memberikan kepentingan tidak. Tuh, Iwan, rencananya Saya mau membagi waktu gitu. bagi waktu untuk Kan saya ikut ekstra. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah itu capek terus langsung enak. yaitu kemudian rencananya kamu untuk bisa mewujudkan nomor 1 itu tadi, keinginan-keinginan kamu itu bagaimana? Kalau udah kelas 9 kan udah gak boleh ikut ekstra. Mungkin saya mau kurangin HP-nya buat belajar. Itu ya, itu rencana. Nova, rencananya apa supaya bisa terwujud di nomor 1 atau keinginan kamu? Ya harus tetap belajar supaya tujuan-tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Orang Saya rencananya seperti Nova, kita kita harus tetap belajar, harus membagi waktu dengan lain dan belajar agar keinginan kita bisa terwujud. Oke, Kak Lindi, rencananya Belajarnya semakin juga dan tidak itu ya, itu rencana yang harus kalian terapkan supaya apa yang kamu inginkan sudah kamu tuliskan ya, sudah kamu istilahnya rencanakan itu ya, bisa terwujud. Dan aku dari hasil apa yang sudah kalian tulis dan apa yang sudah kalian luapkan ya, mungkinkah di antara kalian itu bisa menyimpulkan tentang kegiatan proses konseling kita dalam menyampaikan permasalahan? Silakan, Sasa. Sebenarnya kurangi HP dan jangan main ada harus lebih fokus belajarnya agar nilai dan ya agar tidak menunjukkan Ya, itu adalah evaluasi kalian saat ini proses konseling kita supaya kalian itu karena kalian sudah kelas 9 ya, sudah waktunya kalian bisa memanage waktu mana untuk hal belajar, mana untuk kesenangan diri kalian ya, supaya apa yang kalian wujudkan, apa yang kalian impikan itu bisa terwujud. Semua itu berawal dari diri kalian masing-masing. Oke ya, itu. Kemudian saya menginginkan kalian mengisi refleksi ya, dari apa yang sudah kita lakukan ya. Kalian kerjakan sebuah LKPD ini supaya kalian bisa melihat diri kalian masing-masing. Ya, silakan kalian kerjakan.
disampaikan oleh Sasah tentang penyimpulan permasalahan kalian ya. Kalian tetap harus fokus dalam belajar. Kalian harus bisa memprioritaskan mana yang harus kalian utamakan supaya apa yang kalian impikan, yang kalian inginkan itu bisa terwujud. Ya, itu ya anak-anak ya. Saya ucapkan terima kasih atas proses konseling ini, alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Kita akan bertemu pada proses konseling berikutnya dengan permasalahan ya. Untuk Aurel mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan proses konseling berikutnya ya, konseling kelompok berikutnya dengan anggota kelompok yang sama, karena yang tahu permasalahanmu hanya beberapa siswa ya. Karena untuk nanti saya akan membagikan yang namanya evaluasi proses dan hasil ya. Kalian bisa buka, saya kasih linknya, bisa kalian kerjakan dalam ini ya HP kalian, karena memang kalian nggak bawa HP ya. Nanti pada saat di rumah saya kirim link tersebut, evaluasi proses dan hasil, bagaimana kalian menilai proses dari konseling kita dan hasilnya apa yang sudah kalian peroleh dalam proses konseling kelompok saat ini ya. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kalian sudah mau sukarela dalam mengikuti proses konseling ini, dan saya juga ucapkan terima kasih pada kalian mau berjanji tidak akan ya menceritakan permasalahan teman kalian pada saat keluar dari ruangan. Itu saja mungkin dari saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dengan kalian. Tapi sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Silakan dimulai dipimpin oleh Noval untuk memimpin doa. Kegiatan hari ini marilah kita berdoa. Oke, Daya seakhiri proses konseling ini dapat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.